Bisa nge-YouTube hanya dengan modal HP kentang sampai akhirnya dimonetisasi. Yeay! Subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau berbagi sedikit cerita pengalaman aku bisa nge-YouTube hanya dengan modal HP kentang sampai akhirnya dimonetisasi. Yeay! Nah, jadi teman-teman, awal mula aku nge-YouTube itu waktu zaman-zaman COVID ya. Awalnya itu nggak ada niat sama sekali mau jadi YouTuber kayak gitu. Cuman itu waktu COVID itu kan anak aku udah sekolah ya, TK. Nah, jadi kan zaman COVID itu kan sekolahnya daring ya dari rumah. Jadi kadang disuruh buat tugas buat video kayak gitu. Jadi kan karena videonya itu kadang lucu gitu, sayang gitu dibuang ya. Sementara ditaruh di galeri HP itu kan penuh. Jadi gimana ya caranya nih supaya si video ini tuh nggak hilang gitu. Jadi akhirnya aku mikir ya udah deh aku simpen aja di YouTube. Nah, akhirnya karena keseringan gitu nyimpen-nyimpen video di YouTube, tiba-tiba kepikiran aja gitu pengen buat konten YouTube kayak gitu ya. Akhirnya itu aku lanjutin coba-coba buat konten. Nah, pada waktu itu tuh kontennya konten baca siro gitu ya. Nah, alhamdulillah itu berjalan 1 tahunan aku udah mencapai 1000 subscriber. Dan jujur aja itu juga karena ikut komunitas support sub kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ya, nah setelah itu, aku itu YouTube-nya pakai HP kentang, kentang yang super kentang banget deh dulu. Jadi itu cuma bisa ngerekam video itu, ngerekord video itu cuma 10 menit aja. Dan itu juga si HP-nya itu udah demam tinggi ya. Dan juga memorinya juga cuma bisa, ya itu, kalau habis ngerekord video 10 menit itu udah nggak bisa nyimpen apa-apa lagi. Jadi kalau setelah diupload langsung dihapus kayak gitu ya. Nah, setelah dari situ HP kentang aku itu akhirnya bener-bener sekarat dan gak bisa lagi buat video. Nah, dari situlah aku vakum selama mungkin 2 tahun ya. Jadi aku baru mulai ngonten lagi itu setelah akhir tahun ya, sekitar bulan 9-10. Dan itu pun aku awalnya nggak di YouTube teman-teman, tapi di FB Pro karena lagi ramenya di FB Pro tuh buat day in my life kayak gitu. Dan akhirnya kepikiran aja kan, sekalian ngonten di FB ya sekalian aja aku masukin ke YouTube kayak gitu kan. Nah, aku pikir sih iseng aja dan nggak mungkin juga ada yang nonton kayak gitu ya. Tapi pas aku ngupload video shortnya itu, masya Allah, di FB itu cuman paling berapa ratus yang nonton, tapi di FB ini sampai 8 ribuan lebih gitu yang nonton. Jadi kan aku tuh semangat lagi gitu. Nah, besokannya buat lagi gitu video shortnya lagi ya, banyak juga yang nonton gitu. Emang sih nggak semua video short aku meledak. Nah, dari situ aku mulai bangkit lagi, kepikiran lagi untuk nge-YouTube. Dan akhirnya aku buat konten lagi, aku masukin lagi ke YouTube. Ya emang sih viewersnya tuh sedikit banget. Sampai akhirnya itu aku cari cara gimana ini ya supaya banyak penontonnya, supaya cepet tembus 4.000 jam tayang itu ya kan, karena kalau subscriber aku kan udah mencukupi ya, udah 1000 lebih lah itu ya. Jadi tinggal nyari jam tayangnya aja. Dan aku cari-cari cara di YouTube juga, nyari caranya tuh gimana ya, cari-cari tahu lah gitu ya kan. Akhirnya kepikiran ide, dapat satu ide gitu untuk masukin konten real-vlog gitu, masukin film ya waktu itu aku. Nah, ternyata yang sebenarnya aku tuh nggak berharap banyak banget bakalan meledak film aku gitu ya kan. Ternyata itu masya Allah, film aku tuh meledak banget waktu itu aku masukin film Ketika Cinta Bertasbih 1. Nah, itu sampai 11.000 yang nonton. Aduh, ini adalah sampai 11.000 yang nonton tuh masya Allah. Dan itu jam tayang aku tuh dapet 2.400-an kayak gitu kan. Lah, jadi disitu aku tuh semangat banget teman-teman, makin rajin lagi buat konten. Aku cari-cari lagi film-film yang ya yang bagus gitu ya kan. Terus aku yang kedua aku film Surat Kecil Untuk Tuhan kayaknya, cuman itu nggak laku, nggak dinonton. Cuman sampai sekarang pun cuma belasan yang nonton. Nah, itu naik sedikit jam tayangnya kan. Nah, cari cara lagi, cari film lagi nih. Habis itu film
Atap di Padang Masyar. Nah, itu agak lumayan tapi nggak nyampe 1.000 juga yang nonton. Nah, terakhir ini film yang meledak lagi yang aku upload tuh film ketika apa, Mihrab Cinta itu loh. Ketika Mihrab Cinta, dalam Mihrab Cinta itu ya, ini dia filmnya ini. Nah, itu meledak lagi sampai ribuan lagi. Nah, gara-gara film itu akhirnya jam tayang aku terpenuhi. Alhamdulillah. Nah, tetapi yang paling penting nggak lupa ya teman-temannya, itu tuh aku tuh ini beneran banget ya, itu tuh aku minta doa sama orang. Nah, jadi itu tuh ceritanya tuh aku tuh ini berkat doa ibu aku sih ya, beneran teman-teman. Jadi kan ya kalau namanya orang tua itu emang selalu ngedoain anaknya tanpa diminta. Tapi pada saat itu aku emang minta untuk didoakan supaya usahaku berhasil, konten-konten aku berhasil. Jadi suatu hari itu pas ibu aku lagi sholat, pas aku lagi di kampung nih, lagi di rumah ibu aku lagi sholat, aku lagi di kamar juga. Terus ibu aku tuh kan kalau sholat tuh lama, abis setelah sholat tuh zikirnya lama panjang banget gitu kan. Jadi di tengah-tengah zikir tuh ibu aku nanya, apa gak, kan Iga manggil aku ya, apa yang mau ibu doain itu namanya konten-konten. Iya bu, konten video Iga doain ya bu ya. Nah ya, jadi didoain lah sama ibu aku waktu itu kan. Nah setelah itulah film yang Mihrab Cinta itu meledak banget sampai ribuan lagi, 8 ribuan ya. Nah, disitulah akhirnya jam tayang aku terpenuhi, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Nah, tapi untuk saat ini sih viewers aku untuk konten-konten original aku tuh ya masih sedikit teman-teman. Jadi aku masih berjuang banget sih sampai saat ini. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa banyak juga viewersnya ya. Nah, pokoknya karena udah dimonetisasi, jadi aku tuh walaupun viewers aku tuh masih sedikit banget, aku tetap konsisten. Nah, aku tetap belajar lagi sama para suhu gimana sih supaya bisa naikin viewers. Jadi ya pokoknya masih terus belajar, terus belajar, terus belajar, karena dolar aku itu naiknya masih kayak siput, masih sedikit banget ya. Jadi aku masih belum bisa bercerita tentang dolar, jadi aku hanya bercerita tentang saat ini bahwa HP kentang juga bisa monetisasi lah, bisa nge-YouTube juga loh teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru kepikiran pengen nge-YouTube, baru mau belajar nge-YouTube, jangan eh, jangan patah semangat hanya karena kalian cuma punya modal HP kentang. Pokoknya apa yang kalian impikan itu harus kalian kejar, harus kalian raih dengan segala upaya. Pokoknya semangat ya teman-teman ya. Oke deh, sampai di sini dulu cur-cur aku. Semoga bisa menjadi motivasi, supaya menjadi inspirasi. Dan mohon maaf kalau ngomongnya masih belepotan, karena ini perdana banget aku curcol kayak gini ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang udah nyimak video aku, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu, berkah selalu buat kalian, berkah selalu buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.